Yes, halo semuanya, selamat datang dalam online learning belajar saham bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi Indonesia. Terima kasih bagi Anda semua yang bisa ikut menyaksikan video ini, di mana ini adalah video bagian pertama dari serangkaian bagian pelatihan dari online learning belajar saham. Jadi, ketika Anda bisa bergabung dalam bagian online learning ini, saya lebih mengutamakan bagi Anda yang ingin belajar dari nol dan ingin tahu bagaimana cara pertama kali Anda bisa bertransaksi di pasar modal, tentunya dengan membeli saham dan juga reksadana, serta nanti Anda akan banyak belajar lebih jauh bagaimana cara membuka rekening, bagaimana cara menjalankan aplikasi sehingga Anda bisa langsung berhadapan dengan pilih saham-saham pilihan yang bisa Anda beli, bagaimana cara memilih saham yang nantinya Anda akan beli, lalu berapa besaran modal yang seharusnya Anda terapkan, dan juga kapan waktunya untuk memindahkan portofolio ataupun saham Anda dengan saham yang lain atau menukar dan juga ataupun menjual saham. Semoga rangkaian belajar ini bisa melengkapi dan memberikan jawaban lebih jauh dibandingkan Anda mungkin membaca buku. Seperti yang Anda ketahui bahwa saya mungkin juga ada yang juga belum mengenal saya dengan lebih jauh. Saya adalah seorang praktisi dan inspirator investasi Indonesia yang hingga tahun 2017 telah menulis 14 buku pasar modal dan investasi. Jadi ada banyak buku investasi yang saya tuliskan. Saya adalah seorang praktisi investasi, tidak melulu mengenai saham, ada juga mengenai reksadana, ada juga mengenai properti, ada juga mengenai agro investment, ada juga mengenai gold trading atau ada di bursa berjangka, di derivatif juga. Tujuan dasarnya saya ingin memberikan suatu sharing bagi Anda semua yang mungkin pada saat ini dalam keadaan nol, tidak tahu apa-apa mengenai dunia investasi. Saya juga mengenal dunia investasi mulai dari nol, yaitu waktu usia saya 18 tahun, saya pertama kali mengenal dunia pasar modal dan juga keuangan dari latar belakang saya yang non-ekonomi. Saya adalah seorang sarjana seni rupa dan pada hari ini saya bisa sharing kepada Anda menjadi suatu tantangan bahwa apapun profesi Anda, apapun pekerjaan dan pemahaman Anda sebenarnya bila Anda ingin berinvestasi, bila Anda ingin aset bekerja lebih keras, untuk Anda sebenarnya hak bagi semua orang tidak tertutup. Anda harus sarjana ekonomi ataupun doktor dalam ahli keuangan. Itu tidak perlu. Yang penting adalah Anda bisa tambah kurang kali dan bagi tentunya. Nah, saya juga seorang praktisi pasar modal yang kebetulan mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo di tanggal 13 Januari 2017 sebagai seorang tokoh inspiratif dalam pasar modal secara individu yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan pasar modal di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga semua dari jajaran otoritas jasa keuangan yang ikut memberikan promosi kepada saya, tidak akan saya bisa sampai pada hari ini. Cukup ramah tamahnya, maka mari kita akan mulai. Pertanyaan pertama, saya tidak akan memulai dengan apa itu saham. Buat saya, itu memang sudah jelas Anda harus belajar. Kenapa? Karena Anda nonton video ini. Tentunya yang pertama kali saya tidak akan berlama-lama. Ini adalah sebuah video yang per videonya Anda harus kerjakan. Jadi di sini bukan yang namanya Anda nonton kayak nonton TV ataupun Anda ikut kuliah dan juga Anda mungkin hanya mau tahu saja, tidak. Anda tidak akan mendapatkan seri video selanjutnya bila seri video yang pertama tidak Anda kerjakan. Mohon maaf, ini menjadi suatu langkah yang strict karena saya ingin Anda take action. Anda akan sangat sulit untuk membayangkan apa yang saya katakan. Akan sangat sulit mengetahui apa yang saya maksud kalau Anda tidak ikut mencoba. Jadi, yang namanya saham ini adalah barang praktek. Sama seperti Anda ingin belajar berenang.
lebih gampang ikut kelas teori 1 hari penuh atau 7 hari 7 malam bersama seorang perenang juara Olimpiade, atau Anda terjun ke kolam renang, lalu Anda minum air sedikit sehingga rada kembung karena agak tenggelam-tenggelam tapi akhirnya Anda bisa berenang, itu lebih gampang yang mana Anda belajar berenang? Jawabannya adalah dengan langsung turun ke kolam. Nah, demikian juga dengan Anda mau berinvestasi di pasar modal, khususnya saham dan reksadana, Anda tidak akan bisa lebih cepat mengerti dengan apa yang saya maksud kalau Anda tidak mau mulai langsung membeli saham dengan memiliki rekening. Jadi PR di sesi pertama ini adalah saya akan ajarkan bagaimana memilih sekuritas. Bagaimanapun Anda tidak akan bisa langsung berhubungan dengan eh, bursa. Bursa efek tidak akan langsung bisa berhubungan langsung dengan Anda. Anda perlu melewati seorang perantara, bukan seorang lah. Katakanlah sebuah institusi perantara, perusahaan perantara yang disebut dengan broker. Broker itu adalah perantara Anda terhadap bursa efek sehingga Anda diperbolehkan untuk bertransaksi saham. Jadi langkah pertama, Anda syarat untuk bisa membuka rekening saham ada 3, di mana 2 wajib dan 3 wajib. 2 wajib, 3 wajib maksudnya apa, Ryan? Jadi gini, yang pertama Anda harus sudah punya KTP. Oke. Yang kedua, Anda harus sudah punya tabungan, rekening tabungan di bank manapun di Indonesia. Bank nasional manapun di Indonesia. Jadi, dua syarat ini Anda sudah punya, maka selamat, Anda sudah bisa membuka rekening. Mungkin pertanyaannya loh, syarat 3 apa, Ren? Anda punya NPWP. Namun sampai dengan video ini saya buat, NPWP menjadi suatu syarat wajib atau syarat tambahan yang diwajibkan. Jadi belum wajib-wajib banget lah, ibaratnya gampangnya saya ngomong seperti itu. Dua hal yang utama adalah Anda punya rekening tabungan, yang kedua adalah punya KTP. Maaf, ngobrol sendiri jadi kadang-kadang hilang fokus sendiri ya kan. Jadi seperti itu yang sangat sederhananya. Pertanyaannya adalah susah nggak sih buka rekening saham? Tidak terlalu sulit. Jadi secara gampangnya, semenjak tahun 2008 Anda perlu memiliki satu namanya single ID atau disebut dengan rekening dana investor. Jadi ini adalah uang tabungan Anda, katakanlah di bank A, lalu saya nggak usah sebut bank A lah, saya sebut langsung mereknya saja lah. Katakanlah Anda punya tabungan di bank BCA. Lalu, apakah Anda bertransaksi beli saham dari rekening tabungan Anda yang bank BCA ini? Tidak. Jawabannya adalah Anda harus punya satu rekening namanya rekening dana investor. Rekening dana investor ini ngeling dengan tabungan ini. Jadi, Anda boleh setor ke rekening dana investor untuk dibelikan saham. Dan kalau Anda mau cairkan uang yang ada di rekening dana investor, Anda transfer ke rekening tabungan BCA Anda. Jadi seperti itu saja. Mana urus mau tabungannya apapun boleh. Tapi saya selalu sarankan sebisa mungkin dalam satu bank. BCA ke RDI di BCA. Mandiri, RDI Mandiri. Kenapa? Anda lebih murah secara biaya transfer, karena kita tahu transfer antar bank ada biayanya tentunya, jadi Anda bisa potong kompas dengan tidak bayar biaya transfer antar bank, dan juga tentunya lebih cepat untuk Anda bisa menerima uang setelah Anda cairkan saham Anda. Jadi cara yang gampang adalah ketika Anda sudah punya dua itu, selamat, Anda berarti sudah bisa membuka rekening dana investor dan juga rekening di sekuritas. Nah, mungkin Anda akan bertanya, Ryan, bagaimana cara memilih sekuritas yang baik? Saya takut sekuritas saya nipu. Saya takut sekuritasnya ternyata tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Gampang sekali. Yang pertama, kalau Anda bertanya untuk sekuritas yang terdaftar di otoritas jasa keuangan, ya tentunya Anda harus mulai akrab dengan membuka website resmi dari OJK, di mana di sini semua hal yang diperlukan untuk Anda ketahui bahwa OJK adalah pengawas dari pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank. Di sini semuanya sudah ada. Anda tinggal klik di bagian pasar modal, di mana di bagian pasar modal itu Anda bisa cari tahu dengan lebih jauh mengenai sekuritas-sekuritas apa yang sudah terdaftar. Nah, ini ada namanya perusahaan
perusahaan efek ya, maka di sini Anda bisa langsung cross check saja bahwa apakah yang menawarkan sekuritas yang menawarkan adalah bagian daripada OJK seperti itu. Nah, ini Anda tinggal bisa cek lagi mengenai pelaku pasar modal. Biasanya di sini yang paling gampang adalah Anda bisa cross check sendiri di OJK. Namun yang perlu saya terangkan, biasanya Anda juga selain harus memilih yang namanya sekuritas itu berdasarkan terdaftar atau tidak, setelah itu yang tidak kalah penting, Anda sebenarnya tidak bisa lihat lagi dari besaran fee ataupun sudah ada lamanya di pasar. Itu bisa menjadi pertimbangan, tapi saya pada saat ini melihat bahwa setiap sekuritas satu dengan yang lain fee-nya bersaing, mau adu lama juga ya namanya kena masalah lah, yang namanya manusia ataupun dikendalikan oleh manusia. Lebih kepada pribadi kita, karena kita juga sudah aman, uang kita ada di rekening dana investor, saham kita ada di custodian central efek, jadi sekuritas Anda itu tidak punya kendali atas uang, tidak punya kendali atas saham Anda. Dia hanya ibaratnya tukang menyampaikan pesan Anda mau beli apa, lalu uangnya didebetkan. Itu tidak pernah si sekuritas itu memegang uang Anda. Jadi sangat simpel, sangat gampang hal itu bisa Anda eliminasi dari pemikiran bahwa dibawa kabur. Kalau sebelum tahun 2008 memang betul ada satu kasus yang cukup rame di Indonesia pada saat itu adalah kasus Sarijaya, di mana transaksinya nyangkut di si sekuritas tersebut, uangnya pun ikut bermasalah karena tidak menggunakan single ID. Tapi pada saat ini uang Anda aman ada di bank atas nama Anda sendiri, jadi nanti dari rekening bank Anda transfer ke rekening dana investor atas nama Anda di bank tersebut. Lalu uang tersebut dalam hitungan beberapa saat sudah muncul di account sekuritas Anda dan Anda sudah bisa melakukan transaksi. Dan itu artinya sudah dapat Anda eliminasi ketakutan Anda bahwa saham dibawa lari dan juga uang Anda dibawa lari. Kalau Anda mau tahu lebih jauh, sebenarnya di pasar modal Indonesia sendiri itu juga sudah ada penjaminan. Namanya lembaga penjaminan efek kalau tidak salah. Lembaga penjamin efek itu bukan custodian central efek ya, namanya adalah, saya juga carikan ya, SIPF. SIPF ini adalah Securities Investor Protection Fund. Securities Investor Protection Fund ini, SIPF ini adalah memberikan pertanggungan kalau saham Anda dibawa lari. Nah, di sini ada jelas bahwa Securities Investor Protection ini adalah memberikan jaminan kalau Anda ternyata dicurangi atau fraud. Besarnya adalah besaran ganti rugi aset pemodal adalah 100 juta per pemodal dan 50 miliar per custodian. Maka sebenarnya ini sudah menjadi suatu ketenangan bahwa kalau Anda ternyata dicurangi dengan fraud ya tentunya ya, bukan Anda rugi trading saham, Anda rugi investasi saham, Anda minta penggantian sama si Investor Protection Fund Indonesia SIPF ini, tapi ini kalau ternyata Anda dicurangi dan menyebabkan saham Anda hilang ataupun rugi karena bukan kesalahan daripada kita sebagai pelaku salah menginvestasikan uang, maka sebenarnya ini sudah ada pertanggungannya. Jadi boleh dibilang investasi pada pasar modal sudah cukup nyaman dan aman karena sudah diregulasi oleh otoritas jasa keuangan bagian pasar modal, lalu juga sudah jelas berhubungan dengan bank custodian, yaitu uang Anda ada di single investor, ada di SID, ada di deposit Anda di perbankan. Lalu juga saham Anda sudah ada di Custodian Central Efek, KSEI ya namanya. Ini Anda juga bisa cek sendiri KSEI. KSEI ini bisa Anda lihat saham ini ada di sana. Jadi salah satu ciri-ciri bahwa Anda memiliki saham adalah Anda memiliki namanya investor login, investor account. Itu ada di KSEI, Anda bisa login dan semua saham yang ada di sekuritas-sekuritas yang banyak tetap akan ada satu tempat sentral daripada segala jenis saham-saham Anda adanya di KSEI ini. Jadi sebenarnya ini sudah lebih diregulasi dengan baik, tidak perlu dikhawatirkan bahwa uang Anda bisa
hilang ataupun saham Anda bisa hilang. Nah, lalu habis itu bagaimana cara membuka rekening saham? Tadi saya sudah katakan bahwa Anda perlu tahu, setidaknya dalam membuka rekening saham Anda harus tahu apakah aplikasi ataupun program ataupun fitur yang ditawarkan oleh sekuritas itu dapat membantu mempermudah Anda untuk Anda melakukan pemilihan saham. Misalnya, oh ternyata ada Android-nya, lalu ada Android program aplikasi, lalu ada juga ternyata di iOS, di iPhone. Oh ternyata ada misalnya ada di BlackBerry. Saya tidak tahu apakah BlackBerry pada saat ini masih relevan untuk transaksi, tapi yang jelas di BlackBerry. Lalu juga apakah ada di web base, karena bisa jadi Anda sedang ada di suatu pelosok, internetnya kurang bagus, Anda tidak bisa akses melalui apps, Anda bisa buka web base-nya dan Anda bisa buy and sell. Lalu Anda ada programnya, apakah programnya ada di Mac atau ada di Windows, ada di keduanya kah? Lalu bagaimana di dalamnya? Nah, Anda coba dulu, trial dulu program dan aplikasinya. Kenapa? Menurut saya, yang namanya fee sudah bersaing saat ini. Jadi, tidak ada lagi yang perlu Anda katakan, oh fee-nya lebih murah atau tidak. Nilainya kurang lebih 0,18, 0,28. Dan itu juga sudah sangat kecil menurut saya untuk sebuah transaksi. Karena selain 0,18, 0,28, Anda tidak dikenakan biaya lainnya selain biaya daripada Anda punya rekening dana investor. Kira-kira seperti itu. Dan saya tidak akan, bukan saya mengarahkan kepada salah satu sekuritas, tapi saya untuk memberikan contoh tetap saya harus membuat contoh pada satu sekuritas. Dan saya juga menghimbau Anda untuk menggunakan sekuritas yang sama dengan apa yang saya pelajari, sehingga yang akan saya ajarkan, sehingga kita bicara bukan bicara oh nanti klik di mana, tapi yang jelas Anda sudah tahu, tinggal Anda nanti kalau sudah punya rekening yang lain ya Anda tinggal aplikasi tempat lain itu terserah. Tapi saya akan coba edukasikan dengan mitra yang saat ini sudah bekerja sama dengan saya, yang namanya adalah Philips Securities. Philips Securities inilah salah satu sekuritas yang juga cukup lama dan Anda tidak perlu khawatir mengenai kredibilitasnya, karena perusahaan ini juga menjadi salah satu sekuritas tua yang ada di Indonesia dan kredibel tentunya. Kalau Anda zaman dulu mau buka rekening Poems ini mungkin harus punya uang 20-30 juta. Hari ini kalau Anda bisa bergabung menjadi komunitas saya, Anda hanya cukup menyetorkan uang sebesar 100.000 rupiah, maka Anda sudah bisa bertransaksi saham dan reksadana pada satu platform. Itu juga menjadi satu alasan saya mengapa saya bermitra dengan Philips Securities untuk yang online-nya. Nah, cara untuk membuka rekening di Philips akan saya ajarkan. Pertama, Anda buka www.poems.co.id atau poems.co.id. Lalu ada di sebelah kanan, akan ada tampilan seperti ini. Sebelah kanan akan keluar namanya Open an Account. Anda tinggal klik Open an Account. Di open an account ini, Anda tinggal pilih Anda mau Sharia account atau regular account. Sharia account tentunya akan mengacu kepada akad dan efek syariah. Jadi Anda tidak mungkin meminjam uang, Anda tidak bisa membeli perusahaan rokok, tidak bisa beli perbankan. Nah, kalau regular account ya seperti biasa. Nah, Sharia account ini sudah mulai efektif, akan berlangsung, akan jalan di Poems Poems online itu di bulan Mei tahun 2017. Saya anggap Anda mau buka regular account, nanti di regular account Anda akan ditanya, apakah Anda sudah memiliki rekening syariah? Tinggal Anda pilih sudah atau belum. Saya di sini saya tulis belum, lalu Anda tinggal lanjutkan. Lalu setelah melanjutkan Anda akan dibagi menjadi 5 tahap. Saya akan coba ilustrasikan bagaimana caranya membuka rekening dari tahap memulai, data pribadi, pekerjaan dan sumber dana, profil risiko hingga review. Yang pertama, nama depan saya tulis dengan Ryan. Kedua disebut dengan Filbert. Yang ketiga disebut dengan lalu nama belakang. Lalu Indonesia, tempat tanggal lahir ini Anda masukkan di mana? Saya di Jakarta. DKI, mana DKI? Jakarta, Jakarta. Tanggal lahir 20. Sorry, saya mundurkan langsung. 1986. Saya akan coba langsung 1986 di bulan Januari tanggal 20 saya klik di sini. Oke, alamat emailnya Anda tinggal tulis sesuai dengan yang alamat email Anda. Anda tremendamento.co.id. Saya coba kewarganegaraan Indonesia.
saya memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat atau tidak, saya melakukan buka rekening melalui cabang atau sales. Kalau misalnya Anda lewat online, maka dan juga terafiliasi dengan saya. Kenapa? Ketika Anda membuka rekening di Poems dan Anda menggunakan referral daripada eh, komunitas kami, maka selain Anda mendapatkan beberapa benefit informasi, itu juga langsung didorong daripada tempat kami dan juga bisa berdiskusi dengan grup yang menjadi grup daripada Ryan Filbert Community. Jadi itu adalah benefit yang diberikan saya sehingga kita bisa sama-sama belajar tentunya untuk berkelanjutan. Ini Anda tinggal lanjutkan. Pastikan Anda yakin tahap selanjutnya, oke. Lalu ini tinggal masukkan nomornya berapa. Saya coba ya dengan ilustrasi saja. Lalu berlaku hingga kapan? Apakah di tahun depan? Meskipun IKTP sudah berlaku seumur hidup, tapi secara ketentuan masih. Jadi ya mau tidak mau kita harus ikuti regulasinya, tetap ditulis. Atau Anda tinggal boleh centang dengan seumur hidup. Lalu nomor NPWP berapa? Tinggal Anda masukkan saja. Ini saya masukkan asal, pria, agama, Anda masukkan pendidikannya apa, S2, status pernikahan, menikah, nama menikah dengan siapa namanya, lalu nama gadis ibu kandung, sudah memiliki SID. Nah, silakan Anda tulis kalau SID apabila Anda sudah memiliki rekening di tempat lain, rekening saham yang tempat lain, maka Anda pilih ya. Bila tidak, ya Anda tulis tidak. Karena kalau ya, maka Anda diperlukan untuk memasuki SID yang sudah ada. Ciri-ciri Anda sudah memiliki SID adalah dengan memiliki kartu KC. Anda tulis tidak, ya kan? Anda tinggal mau masukkan apa? Saya masukkan investasi jangka panjang, alamat KTP-nya adalah jalan apa? Lalu Anda masukin RT RW, ya kan? Lalu kelurahan, ya kan? Masukkan kotanya Anda masukkan juga. Kotanya Anda masukkan di sini, saya masukkan juga Jakarta. Lalu alamat rumah saya berbeda, kalau berbeda tolong dimasukkan nomor telepon rumah berapa, lalu nomor telepon ponsel di berapa. Nah, ini Anda masukkan dari lainnya. Ini Anda boleh masukkan di sini dengan komunitas Ryan Filbert. Lalu di sini nama lengkap ahli warisnya siapa, lalu hubungannya siapa, nomor teleponnya berapa, lalu alamatnya ada di mana. Informasi ini dia sangat penting. Dimasukkan BCA, cabangnya ini cabang rekening. Rekening pribadi harus sesuai dengan nama ya. Di sini ya jelas sekali. Terus masukkan tabungan ya, tentunya tabungan. Terus Anda mau pilih apa? Nah, di sini dia penting sekali kalau Anda BCA, saya sarankan BCA, Mandiri sarankan Mandiri, Permata, Sinarmas. Jadi untuk membuka rekening investor, rekening sekuritas di Philips Online, Anda boleh memilih rekening dana investornya di 4 bank ini. Kalau saya karena BCA, saya akan pilih BCA. Sudah, lalu tabungan. Silakan tandai kotak sesuai dengan pernyataan di samping saya atau bekerja di perusahaan. Tidak. Saya atau keluarga seorang karyawan di perusahaan. Tidak. Saya benar sebagai pihak lain. Saya merupakan pengurus dan pemegang saham. Tidak ya semua. Oke, dilanjut saja. Mengisi. Oke. Oh, ini kotanya belum. Rupanya saya juga tinggalan. Saya masukkan lagi Jakarta. Oke, lalu saya next. Sudah toh? Harap mengisi field yang ditandai. Yang mana? Oh, ini milik. Oke, ini dia kode posnya juga tertinggal. Masukin. Ya, selanjutnya ya. Terus pekerjaannya apa? Di sini ada pengusaha, nama perusahaannya adalah apa? Di sana Anda bisa masukkan aja. Bidang usahanya, jabatannya adalah apa, lama bekerjanya adalah berapa, alamat perusahaannya di mana, ya, sumber penghasilan dari mana, lalu
rata-rata pendapatan per tahun, Anda masukkan, pengeluaran per bulan berapa, RT RW sudah masuk, kelurahannya sudah masuk, negaranya masukin Indonesia, lalu nomor telepon masukkan lagi, sumber dana transaksi dari hasil usaha, boleh, sudah. Ini sudah, lalu Anda bisa lanjutkan. Ini sebentar, ini agak terlambat karena maklum internet lagi kurang bagus, mohon dimaklumi ya. Oke, ini saya oke. Ini nanti akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya disebut, oh ini nggak bisa, ketinggalan, jadi Jakarta. Oke, sudah. Oke, nah jadi ini profil risiko. Saya sarankan Anda untuk menulis profil risiko ini dengan baik. Kenapa? Karena nanti Anda mau bertransaksi reksadana, maka profil risiko ini bisa memberikan suatu arahan lah. Anda ini sebenarnya disarankan investasi secara moderat, high risk, atau konservatif. Kalau saya, horizon jangka investasi jangka panjang, berapakah usia Anda saat ini kurang daripada 35? Tujuan investasi manakah yang Anda inginkan, yaitu memperoleh nilai investasi maksimum dan jangka panjang, tingkat risiko yang sanggup ditanggung dalam itu tidak menginginkan, tidak masalah dengan risiko, berapa besar alokasi investasi yang Anda miliki, lebih dari 70%, tujuan pemanfaatan hasil investasi untuk hari tua, sejauh mana pengetahuan Anda mengenai reksadana, mengerti bagaimana pendapat Anda mengenai risiko penurunan nilai investasi, tidak mempermasalahkan. Maka kalau settingannya kayak gini sih pasti high risk lah, agresif ya. Lalu sudah, ini tinggal dilanjutkan saja dari sini. Nah, ini sudah semua. Kalau ada yang harus diedit, maka Anda tinggal edit. Ya, selesai. Oke. Pengiriman ini via email. Pilih email untuk mengirim konfirmasi transaksi. Kemudian menggunakan penyampaian pesan secara langsung online terinvestasi bersedia. Agresif kan, tentunya sudah saya katakan tadi kan hasilnya agresif. Ya udah, saya tinggal selesai saja. Ya. Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini tinggal masukkan fotokopi KTP, ya kan, di-download, lalu fotokopi cover buku tabungan. Kalau mahasiswa pun sekarang bisa tidak menggunakan KTP. Kami telah mengirimkan hasil peningisan info. Nah, ya, oke. Jadi, pembukaan rekening ini sudah berhasil, lalu Anda tinggal print saja. Kami telah mengirim formulir pembukaan rekening terisi sesuai dengan online ini ke alam email Anda dalam form PDF, atau Anda mencetaknya langsung dengan klik print, fotokopi KTP, masukkan, lalu cover buku tabungan masukin, NPWP juga kalau ada masukan, kalau Anda mahasiswa bisa menggunakan kartu mahasiswa, dan membuka tanda tangan disertai meterai dan paraf di tempat yang telah disediakan, lalu kirim ke sini. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan komunitas saya, akan ada lebih baik dikirimkan ke alamat kantor saya, di mana jadi bisa kita kirimkan secara kolektif dan dapat kita monitoring untuk pembukaan rekeningnya agar lebih cepat. Ini lalu silahkan Anda print. Nah, kalau di print, coba kita lihat sedikit, ada bagian-bagian yang perlu menjadi perhatian untuk ditandatangani. Yang pertama, oh ini pop-up block, saya harus buka dulu. Sudah saya ini tinggal saya klik ulang. Jadi, setiap halaman di paraf, lalu ada beberapa bagian yang perlu meterai. Ini sudah keluar ya contohnya. Di sini, sebentar ya, saya lanjutkan ngobrol-ngobrolnya daripada nunggu ini sudah keluar. Jadi, kalau Anda nanti sudah isi semua, kalau Anda mau upload, bisa Anda upload sendiri, yaitu KTP, cover buku tabungan, NPWP. NPWP tidak wajib, kalau Anda mahasiswa, gunakanlah cover buku tabungan dan kartu mahasiswa. Nah, setelah isian yang tadi sudah, lalu Anda tinggal print satu file bundle yang bisa di print. Di sini tinggal Anda print, lalu Anda tanda tangani per halaman di paraf.
tanda tangani di bagian tertentu harus dimeterai. Ada keterangan meterainya, lalu Anda bisa kirimkan langsung ke alamat Philips ataupun Anda bisa dibantu melalui tim kami. Kenapa? Karena nanti kita bisa informasikan mengenai minimum pembukaan rekening yang Rp100.000 itu agar dibantu daripada tim kami. Nah, itu saja. Saya tinggal tunggu di sini. Nanti lama pembukaan rekening biasanya sih kurang lebih biasanya rata-rata di 7 hari kerja, bahkan kadang-kadang bisa lebih cepat. Dan tentunya ketika di komunitas akan saya bantu push dari tim untuk bisa pembukaan rekening lebih cepat agar ya pastinya Anda juga nggak mungkin mau lama-lama untuk bisa. Nah, untuk penyetoran awal kurang lebih Rp100.000, tapi saya sarankan jangan Rp100.000 juga. Kenapa? Karena pertama kalau Rp100.000 Anda cuma bisa pilih saham terbatas banget, ya kan? Lalu kalau misalnya bisa mungkin di 500 atau di 1 juta, tapi lebih baik mulai dari 100.000 kalau Anda merasa 100.000 berat. Ini penting sekali. Lalu di bawah tinggal Anda masukkan ya. Di sini tinggal Anda paraf ya, per halaman Anda paraf. Lalu di sini masukkan lagi yang ada yang perlu untuk meterai, ada tulisannya. Ini tanda tangan, lalu yang ada meterainya ada tertulis harus dimeterai. Ini di paraf ya, per halaman. Di sini yang ada meterai, coba Anda perhatikan di sini ada tulisannya harus dimeterai. Nah, seperti itu. Jadi yang ada tulisan meterai Anda meterai, yang tidak ada tulisan meterai ya Anda tanda tangan biasa saja. Seperti itu. Nah, tinggal nanti di bagian paling depan ini kalau Anda kirimkan langsung, Anda tinggal masukkan di sini adalah komunitas Ryan Filbert. Nanti secara otomatis akan masuk ke dalam jaringan komunitas kami dan juga bisa subscribe di Telegram channel, bisa berdiskusi dengan para alumni, senior, dan juga tentunya dengan saya terkait investasi saham. Jadi, demikian di sesi online learning belajar saham yang pertama. Di sini apa yang ingin saya sampaikan adalah Anda bisa memulai membuka rekening. Anda tidak akan mendapatkan video yang kedua dan seterusnya kalau Anda belum membuka rekening. Buat apa bicara panjang lebar kalau Anda juga akhirnya tidak melakukan take action. Jadi Anda perlu buka rekening dan ini adalah video pertama dari serangkaian video yang harus Anda jalani. PR ini nanti setelah sudah Anda lakukan, Anda akan submit dan di situ akan dipandu lebih lanjut oleh tim kami. Sampai berjumpa di seri kedua daripada online learning belajar saham bersama saya Ryan Filbert. Semoga bermanfaat untuk Anda. Bye-bye.